Ini nih, lo Yes. menggeluti banyak sekali apa ya, jatuhnya dunia yang bermacam-macam lah, sama kayak Ruby tadi kan. Awalnya tuh lo bisa terjun di dunia ini tuh bermula dari mana sih? Atau awalnya sebenarnya lo ngapain dulu sih? Awalnya ya pengen jadi artis. Langsung? Pengen Kok terkenal aja beda gue. sama cue card bentar dulu. Cuma maksudnya kan ditanya Iya, niatnya. iya, iya, Niatnya makanya. ya mau Oke. terkenal. Serius? Ya banget lah. Heeh. Ngapain saya di sini kalau enggak? Sampai akhirnya followers lo juga sampai 11M juga berarti lo udah berhasil di situ. Oh iya lumayan lah. Ini pekerjaan lo awalnya adalah penjaga warnet, benar? Asli. Asli? Iya jaga warnet. Itu tahun Kasir, berapa? Kasir. Tahun berapa? Gue dari SMP udah jaga warnet. Oke. Sorry dari SD kelas 6 udah jaga warnet. Berarti sekarang usia lo berapa? Oh thank you. Ya. Oh wow that's so hurt. Ya 32. 32. Berarti lo dari kelas 6 SD berarti zaman internet masih dial up. Itu nggak ada internet dulu mainnya masih LAN, masih koneksinya sama LAN aja. Luar biasa. Dan lo memang udah suka banget sama game. Iya. Atau memang awalnya cuman pengen iseng-iseng doang? Enggak, gue main game udah dari kecil banget. Konsol pertama gue Nintendo, terus gue kayak di sekolah juga ngehack lab komputer gitu untuk main Mario Bros. Di DOS gitu. Gue ngehack yang penting bisa main gitu. Kena gak sama guru BP lo waktu itu? Oh enggak. Wih, hebat juga ya. Kalau hack ketahuan ya bukan ngehack dong. Wih, bener juga ya, tepuk tangan dong buat Arab. Asli. Ini nih yang gue suka bingung nih. Mostly tuh cowok tuh emang doyan banget sama main game. Nah, Ya kan? Gue nanya, lo udah punya cewek kan sekarang? ya. Cewek lo bermasalah gak sih? Suka ngambek gak sih kalau misalnya lo main game? Cuy, dia setiap jam 3 sore itu push rank sampai jam 6. Jam 12 malam push rank sampai jam 3. Masalahnya di dia, bukan di gua. Gua nggak pernah push rank. Baik. Jadi nggak ada masalah sih. Oke. Sampai akhirnya lo jadi gamer. Iya. Nah jadi gamer itu kalau misalnya gue sempat dikasih link. Sure. Lo itu dari tahun 2013 ya? Apanya nih? Ini, lo bikin channel ya? Bikin channelnya itu. Bikin channel Di ya? saat channel YouTube ini belum kayak sekarang, se-hype sekarang. Oh, belum lah. Wah, Apa YouTube dulu? what's on your mind? Oke, what's on your mind? Teman-teman, Lo buat. Saya promosiin channel saya itu saya mesti tulis, pakai ngeprint gitu, terus saya gunting satu-satu, terus saya setiap lagi makan di warung saya kasih ke orang. Saya kasih ini YouTube saya, ini YouTube saya. Kayak gitu. Serius? Asli. Apa YouTube dulu? Dan Nggak akhirnya ada. mereka buka nggak channel YouTube lo? Enggak lah. Itu dia kan, itu padahal itu adalah teknik yang sangat personal dan itu connect and collaborate ya sebenarnya ya. Iya. Lo berkoneksi, ini nih channel YouTube gue. Enggak juga. Enggak juga. Terus apa yang akhirnya membuat viewers lo sampai segitu banyaknya? Waktu itu gue taruh video pertama gue, gaming gue taruh di Kaskus. Langsung hot rate. Wah. Gak tau emang udah jalannya terkenal gimana ya? Susah, Suka gak bisa nih gue. cuy, gak bisa diapa-apain. Suka gue yang kayak gini. Mau di blok gimana gak bisa. Wey. Dan akhirnya lo setuju gak sih dibilang YouTuber? Ya I'm okay with that, I'm okay. Terus kenapa lo akhirnya menjual? Lo jual apa lo kasih atau gimana sih sebenarnya? Kalau jual nanti yang beli diri sendiri. Oh, ini ngomongin siapa nih? Sebentar. This is yang gua susah banget men kalau lagi kayak gini. Oke. I can control my mouth. Yang Karena itu gue punya banyak musuh men. Gitu. Oh God. untung ini live-nya di sini aja ya. Ya, Gimana hope so. coba? Iya apa tadi? Ya itu dia gue pengen nanya. Oh, jual. Lo tuh No. beneran ngejual atau lo memang kasih ke orang? Iya gue donasikan. 100%? Iya. Ya. Oh manajer gue sampai nangis. Yang mana sih manajer lo? Oh dia, tepuk tangan dong buat manajernya. Iya. Lagi sibuk ngevlogin ya. Sumber uang saya katanya. Itu apa sih yang buat lo berevolusi dan lo punya pikiran, aku mau jual aja? First of all gini loh, konten-konten gue yang lama di channel memang ya menarik untuk banyak orang karena swearing dan lain sebagainya. Tapi kalau gue tidak melakukan itu, image gue akan selamanya di situ. Which is gue mau rubah sedikit gitu loh. Oke. Gak sedikit sih, That's banyak. why you come back. Iya, Huh? I guess. Dengan profil
yang lebih wise? Ya kurang lebih rebranding, cuman rebrandingnya nggak pakai otak gitu aja sih. Oh, atau mungkin karena usia udah di atas 30 seperti kata Ruby tadi kali ya. Jadi you evolve gitu ya. Evolving, ya. Dan itu yang ngebuat gue pribadi dan juga mungkin teman-teman mikir dari profesi yang awal lo sempet jadi penjaga warnet, and then lo jadi gamers, lo buat channel YouTube, lo rapping, lo bermain di musik, kemudian juga lo Banyak jadi ya. content creator. Makanya itu adalah sosok manusia yang multitasking atau oportunis. Nganggur. Hah? So, Itu gue dia lakuin makanya. aja semuanya yang bisa gue lakuin. Itu aji mumpung gak kalau buat lo? Enggak lah. Ada chance ya gue ambil, ya aja mumpung sih. Nah, Nggak tahu deh. berarti itu bareng. Kayak mana sih? Iya itu dia, makanya itu kan bagian dari connect and collaborate. Iya. Di situ dan itu gimana nih menurut lo ketika lo berkoneksi dengan orang-orang di sekitar lo kan berarti dengan pekerjaan lo yang begitu banyak itu kan, lo, iya kan, lo akan membuat diri lo untuk menjadi salah satu sosok baru nggak? Misalnya jadi main film, mau? Sekarang enggak, tapi mungkin nanti ya. Mungkin nanti kalau main film gitu. Kenapa? Karena tujuan gue sekarang bukan itu. Oke, tujuan lo sekarang Tapi apa? gue bisa acting, Oke, sangat bisa. seperti tahun-tahun kemarin. Sangat bisa dan gue pede. Ya hai. Oke, Iya. and talking about haters. Tadi kan lo bilang, ya. Tapi dengan followers lo yang sebanyak itu dan postingan lo yang nggak nyampe 50 itu, ya iya. kan? Menurut gue haters are the real lovers. Mereka justru pengen tahu lo lagi ngapain, ya nggak sih? Enggak sih, mereka cuma mau beliin gue nasi padang aja setiap hari. Orang mereka nontonin gue kan yang dapat duit gue. Jadi menurut gue haters ya udah. Mau dibilang lovers, ya kalau emang ada yang nge-hate beneran, ya sudah hak orang juga sih buat gue. Ada gak sih momen ketika haters nyamperin lo dan itu buat lo inget banget sampai sekarang? Dan mungkin itu malah membuat jadi breakthrough buat lo, kayaknya gue harus berubah nih. Jadi different Reza Arab gitu. Mungkin ya lagu ini sangat fenomenal dan lo orang pasti semua tahu lah. Ya nggak usah gue sebutin kan, gue juga males. Malu gue, aduh. Tapi ya line gue memang paling hype lah kasarnya kan di situ kan. But then it turned out waktu itu gue makan sate taichan di Senayan. Tahun berapa tuh? 4 tahun lalu mungkin. Terus Oke. gue lagi baru nyampe. Terus ya udah mereka nge-rap lirik gue. And after that mereka they spit on my face gitu. Nggak langsung muka sih, cuma maksudnya mereka ngeludah gitu. They spit in front of you. In front of me and I was like, Jesus Christ. Mereka Halus saha. ngomongnya ya. Saha mereka gitu. Saha maneta saha yang tuh nyaho gitu ya. Ya udah dari situ langsung kayak tertampar gitu kayak oke, I need to change dan gue harus melakukan sesuatu untuk ini gitu. Iya. Dan di saat itu lo langsung ngejual platform lo? Enggak? Oh no. Oh, enggak. No proses. Masih diproses di Period, situ. ya. Dan akhirnya ketika proses itu terjadi, Yes. itu mungkin the most yang paling lo inget gitu kan. Ada perubahan-perubahan yang akhirnya membuat Reza Arab menjadi seperti sekarang nggak? Ya, man, I just took any chances yang ada gitu. Gua melakukan hal apapun seperti yang tadi kakaknya bahas. Selain yang disebutkan sama beliau, gua melakukan banyak hal. Contohnya gua editing untuk company, I got money from it, and gua editing untuk trailer film. Hai, ada orang film enggak kan? Ada ya? Ada ya trailer film. Ya halo Mas. Ada beberapa saya bantu editing, bantu. Saya nggak mau itu. Bantu dan I get money from that. Basically gue bertahan hidup dengan cara apapun, tapi gue nggak yang kayak jatuhin karir orang. Dan so I was born with many talents dari nyokap gue. Thank you mama. Mama gue guru dansa Latin. Ya. Iya, dan dia gue dapat dance dari situ dan kayak gue sebenarnya bisa banyak hal, tapi gue ya life is choice dan gue memilih dari sekian banyak itu apa yang bisa gue lakukan. Dulu gue bisa jadi guru dansa mungkin, atau mungkin gue bisa jadi aktor, mungkin lanjutin film, atau gue bisa jadi tetap nge-YouTube sampai mimisan mungkin. I don't know, but yeah,
gue singkirkan beberapa chance dan gue memilih yang gue mau, dan yang gue mau adalah yang gue paling terlemah, yaitu musik. Wih, I can do music, guys. seriously? Man, gua gini, musik yang dari musik yang gue punya cuma satu, gue cuma punya taste, that's all. Oke, what kind Sisanya of gue taste? nggak, ya maksudnya taste musik yang bagus ketika gue bikin musik sama Weird Genius, ya gue tahu mana yang bisa diterima sama crowd, mana yang musiknya keramaian kah atau terlalu sepi kah atau apa. Tapi gue nggak bisa main alat musik, suling bisa sih. Ibu kita Kartini, gue Itu pernah kayaknya- belajar. I mean, ya Iya. gue bisa. Cuman maksud gue dari semuanya itu yang gue bisa semua, gue pilih yang gue paling gak bisa, yaitu musik. And here I am right now. Tepuk tangan. Tepuk tangan. So you challenge yourself with your weakest point. Ya. Oke, dan itu juga yang bikin lo ganti nama jadi Rap Your Bay. Ya, nggak tahu sih, iseng aja itu. Oke, dan ngomongin soal musik sendiri. Gimana sih perjalanan musik lo? Karena lo bilang titik terlemah lo adalah musik. Gimana? Awalnya akhirnya lo mendapatkan koneksi dan kolaborasi sampai akhirnya lo dalam titik sekarang. Di musik itu sendiri. Weird Genius, I just keep making music, making good music. Di Weird Genius kalau orang-orang lihat mungkin kayak ya salah satunya haters pada bilang kayak I do nothing on Weird Genius, gue cuman jadi frontman. Nah itu lu bilang gue jadi frontman, berarti gue bisa lakuin sesuatu kan. Itu Iya satu. dong. Kedua ya gue ngontrol musik di dalam Weird Genius apa segala, dan gue tetap bikin musik sampai sekarang, sampai akhirnya di notice sama label luar. Weird Genius awalnya, akhirnya kita collab sama salah satu DJ luar. Sampai titik setelah itu rehab DM gue, dan akhirnya kita lagi produksi musik juga. Terus dan dari situ udah berjalan 2 tahun, dan sampai sekarang tiba-tiba gue di kontak sama Gush Cloud untuk bikin label musik oke. untuk Asia base. Wow, tepuk Bukan tangan cuma lagi Indonesia, dong. Gitu. Berarti talking about your passion, game juga passion lo nggak? Hobi bukan? No, game is my blood, I think. Oke. It's running to your blood. Yeah, man. Oke. Dan ngomongin tentang game sendiri, itu kan jadi passion awal ya. Yes. Sampai akhirnya sekarang lo ini berkarya di bidang dengan kolaborasi dengan IESPL. Actually not IESPL, maksudnya lebih ke e-sportnya mungkin, e-sport Oke. scene-nya. Karena Oke. gue bikin company e-sport, gue punya gue punya satu tim e-sport, dan sekarang udah merge sama salah satu tim luar juga. Amin, bukan luar dari gue, bukan luar negeri, bukan. Amin. Terus ya udah gue lagi runningin e-sport, dan sekarang tim PUBG gue lagi grand final di ISBSD. Wish us luck. Kalau sampai lolos ke 4 besar, we fly to Germany. Oh, cross finger ya, semoga ya. Itu Kemarin- kolaborasinya kayak apa sih? Apa? Kolaborasinya kayak apa? Man, gue cuman nyari pro player, dan I gave them space, yaitu which kayak rumah gitu. Iya. Rumah jadi game house mereka, gue sediakan apa yang mereka butuhkan, makan, gadget, PC, semuanya gue sediakan gitu. It's kinda heaven Oksigen for tapi them, enggak, ya? mati mereka semua oksigen. enggak. Ya gitu, semuanya gue sediakan di sana, jadi ya mereka latihan, turnamen kita yang biayain gitu. Itu misi lo apa sebenarnya? Ya, of course, first of all karena gue bikin company dan itu uang gue mau uang gue balik. Satu. Ya, fair enough. on. Fair enough. Kedua, ya gue passion gue di e-sport karena gue dulu juga pro player, dan gue mau membesarkan e-sport scene lagi, dan gue ada chance sekarang, which is gue punya duit dan gue bikin tim e-sport gue sendiri. Terus ya gue mau bikin e-sport scene jadi lebih besar lagi supaya gue bisa dapat uang lebih besar lagi gitu maksudnya. Terima kasih banyak teman-teman. Ya. Amin. Dan sekarang gini deh, lo udah bisa membentuk satu company, lo bisa mencari bibit-bibit baru. Maybe the next Reza Arab mungkin ya. Gak ada. Nggak ada, oke good. Ya. No one. Dan itu dia, lo ngerasa mampu gak sih bawa kolaborasi, bawa koneksi yang bisa lo kasih buat society. Selain tadi, lo kan ngerasa udah bisa memberikan sesuatu buat society, orang-orang sekitar dengan lo buat si game house itu kan. Iya. Ada yang lain lagi gak? Ngasih rejeki ke orang-orang terdekat gue. Wih, salah satunya manajemen lo ini ya. Manajer gue sebelah gue lagi, persebelahnya lagi. Manajer gue di Weird Genius, kru gue di Weird Genius semua. Ya gue kasih rezeki ke mereka. Gitu. Ada yang mau lo sampein gak sama mereka?
Kok jadi jalinan tali kasih jadinya ya? Ya apa ya, ya tetap cariin gue duit aja. Nah, Kayak bareng lah kita, gitu aja. oke. No, asisten gue punya BMW kan. BMW gue dibeli sama asisten gue. Can you imagine that? Can you imagine that guys? Harga temen apa harga ini nih? Harga Hah? pasar? Harga temen apa harga pasar? Ya kesian aja gue kasih murah aja. Gue takut nggak bisa nyicilnya. No, but tapi dia langsung bayar DP setengahnya and I was like, Wow. are you freaking kidding me? Kas Ya. keras berarti anaknya ya. Keren-keren. Menghindari Langsung riba gue tahu anaknya berarti. Iya, Oke. hebat. Ide. And last but not least, gue mau nanya sama lo nih, menurut pandangan lo, Yes. apa sih yang dibutuhin sama teman-teman semua yang ada di sini? How to connect and collaborate with international community? Karena lo kan udah ada lo udah ada dalam dunia ini nih. Salah satunya kan dengan program kolaborasi lo itu kan, dengan salah satu label internasional itu. Apa coba? Okay, I love this. A good attitude, trust me. So ada contoh kasus, he's a big guy. Terus teman gua salah satu ini, he fly to Tomorrowland. Dan di saya ditanya, hey, do you know this guy? This guy is very big in Indonesia. Yeah, I know him. So what do you think about him? Nah, he's trash. Cut off. Just have a good attitude, guys. Just seriusan, karena it's very important on this scene, on this industry, especially entertainment industry. Lu nggak bakal bisa diterima di mana-mana dengan attitude lu yang sok ngartis. Kayak banyak kasus lah yang gua terima di mana-mana. Gua tidak dihargai, gua tidak masalah. Tapi kalau misalnya lu tidak menghargai orang, ya masalahnya berarti di lu gitu loh. Dan you need to appreciate people terus-terusan karena ya harus begitu untuk survive. That's all. Give it up to Reza Arab.